مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Fania, NIM 3219006 dari jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data melalui jam al-riwayat. Yang pertama, pengertian dan manfaat jam al-riwayat. Yang dimaksud dengan jam al-turuq atau jam al-riwayat adalah menghimpun semua matan yang berbeda redaksinya namun hampir sama maknanya, lengkap dengan jalur sanad yang menopangnya. Mengumpulkan semua jalur periwayatan hadis yang sedang dikaji adalah langkah awal yang penting dalam kajian hadis. Metode yang digunakan oleh ahli hadis dalam mengumpulkan data ini termasuk kategori metode induktif atau manhaj al-istiqra'. Data yang beragam berkenaan matan dan sanad dikumpulkan untuk dianalisa persamaan dan perbedaannya, kemudian dinilai dan disimpulkan. Dengan kata lain, jam al-riwayat adalah langkah awal untuk menganalisa matan dan sanad secara holistik. Dengan terkumpulnya data, maka matan dapat dianalisa untuk melihat kategori bentuk ragam versi matan dan juga sejauh mana pengaruh terhadap perbedaan makna yang ditimbulkan. Sanad yang terkumpul juga dapat dianalisa dengan mudah. Analisa sanad dilakukan untuk mengidentifikasi siapakah yang berperan dalam timbulnya matan beragam versi tersebut. Bila proses analisa kedua aspek telah dilakukan, maka peneliti hadis baru bisa mengambil kesimpulan mengenai sebab kemunculan ragam versi matan tersebut, dan juga keputusan untuk menerima atau menolak perbedaan matan tersebut. Secara lebih rinci, terdapat 5 manfaat dari jam al-riwayat, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan data seberapa banyak jalur sanad yang menopang matan hadis, sehingga dapat ditentukan apakah hadis tersebut termasuk kategori gharib, aziz, masyhur, atau mutawatir. Yang kedua, untuk mendapatkan data mengenai domisili para perawi, sehingga dapat diketahui di daerah mana saja hadis tersebut menyebar secara formal dalam majelis-majelis hadis dari mulai masa Rasulullah hingga penyusun kitab hadis primer. Yang ketiga, untuk mendapatkan data perbedaan kualitas masing-masing jalur sanad. Dan yang keempat, untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi metode penyusunan dan penyeleksian para penyusun kitab hadis primer. Yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan redaksi matan. Yang selanjutnya yaitu teknik melakukan jam al-riwayat. Hadis yang terdapat dalam satu kitab primer selalu disertai jalur sanad yang menghubungkan muhorrij dengan Rasulullah. Namun ada beberapa hadis yang ditemukan di dalam kitab lain dengan jalur sanad yang berbeda. Karena hal ini, untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai seluruh jalur sanad yang menopang suatu matan hadis, perlu dilakukan penelusuran jalur-jalur sanad lain dari kitab-kitab primer yang ada. Cara penelusuran hadis secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah cara manual, dengan cara mencari hadis melalui kitab-kitab yang tercetak. Dan yang kedua, mencarinya dengan cara digital, dengan menggunakan software program digital hadis. Langkah berikutnya adalah menyusun nama-nama kitab, tempat keberadaan hadis yang sedang diteliti bersama nama penyusunnya.
Data sebaiknya disusun secara kronologis, mulai dari kitab-kitab yang disusun oleh muhadis abad pertama, kemudian diikuti kitab-kitab hadis yang disusun pada abad-abad berikutnya. Selain itu, ketika menyusun data nama-nama kitab, perlu disertakan secara lengkap matan beserta sanad hadis yang ditemukan dalam masing-masing kitab tersebut. Kemudian langkah selanjutnya, menyusun struktur jalur sanad yang dilengkapi dengan informasi tentang sighot at-tahammul wa ada, kualitas masing-masing perawi, tahun lahir dan meninggalnya, serta domisili para perawi. Struktur jaringan yang dibuat bukan struktur jaringan sanad yang terpisah-pisah berdasarkan kitab asalnya, tetapi struktur jaringan sanad gabungan dari beberapa kitab tempat keberadaan hadis yang sedang diteliti. Dalam menyusun struktur sanad gabungan yang komprehensif, akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi berapa jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dan terdapat berapa jalur sanad yang memecah setelah para sahabat tersebut. Dengan struktur ini juga akan memberikan gambaran awal mengenai penyebaran hadis di berbagai negeri dari masa Nabi hingga masa penyusun kitab. Yang selanjutnya yaitu sanad dan matan hadis al-israf. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, saya akan kemukakan satu contoh bagaimana jam al-riwayat dilakukan. Hadis yang saya jadikan contoh adalah hadis tentang al-israf atau berlebih-lebihan, yang redaksinya berbunyi inna minas sarofi ang ta'kula kulla mashtahaita, yang artinya sesungguhnya termasuk berlebih-lebihan adalah jika engkau memakan semua hal atau makanan yang engkau ingini. Setelah hadis-hadis tersebut ditelusuri dengan menggunakan berbagai metode tahrij dan dengan menggunakan program Jawami Al-Kalim, maka ditemukan bahwa hadis tersebut berada dalam 10 kitab hadis primer. Yang pertama, kitab Sunan Ibnu Majah, karya Ibnu Majah. Yang kedua, kitab Al-Ju', karya Ibnu Abid Dunya. Yang ketiga, kitab Al-Musnad, karya Abu Ya'la Al-Musalli. Yang keempat, kitab I'tilal Qulub, karya Muhammad Ibnu Ja'far Ar-Kharaiti. Yang kelima, kitab Al-Majruhin, karya Ibnu Hibban. Yang keenam, kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, karya Ibnu Adi. Yang ketujuh, kitab Al-Ifrad, karya Ad-Daraqutni. Yang kedelapan, kitab Al-Fawaidul Mutaqah, karya Abul Fath Ibnu Abi Al-Fawaris. Yang kesembilan, kitab Hilyatul Auliya, karya Abu Nuaim Al-Asfahani. Dan yang kesepuluh, kitab Syu'bul Iman, karya Al-Baihaqi. Di dalam 10 kitab tersebut, hadis al-israf ditemukan memiliki jalur sanad yang beragam. Begitu juga dengan redaksi matannya, terdapat perbedaan antara satu dengan lainnya. Untuk memudahkan analisa terhadap sanad hadis yang beragam tersebut, perlu disusun struktur jaringan sanad gabungan. Dalam pembahasan ini, struktur sanad dibuat menjadi dua. Yang pertama yaitu struktur sanad yang mencantumkan nama-nama perawi dan sighot at-tahammul wa ada. Dan yang kedua, struktur sanad yang dilengkapi dengan keterangan kualitas perawi, asal daerah, tahun lahir dan meninggalnya perawi tersebut. Data dalam bentuk struktur jaringan tersebut merupakan objek dalam kajian hadis. Setidaknya ada 3 hal yang dapat dilakukan peneliti terkait dengan struktur jaringan sanad tersebut, yaitu yang pertama, menganalisa kualitas masing-masing jalur sanad.
dan membandingkan antara satu dengan lainnya. Yang kedua, menganalisa ragam redaksi matannya. Dan yang ketiga, menganalisa penyebaran periwayatan hadis secara formal di berbagai daerah Islam. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya jelaskan mengenai pengumpulan data melalui Jam' al-Riwayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.